Shalom. Shalom. Tepuk tangan buat tim Praise and Worship yang luar biasa, Tuhan berkati. Thank you. Saya berdoa saudara akan mengalami kemenangan berkat Tuhan yang luar biasa sepanjang minggu ini. Dan sehari ini kita sudah di tanggal 19, artinya triwulan pertama di tahun 2023 sudah mau selesai, saudara ya. Tidak terasa kita baru rayakan Natal sekarang, sudah 3 bulan pertama selesai. Biasanya dalam dunia olahraga, saudara, orang melakukan selebrasi tepuk tangan sesudah ada hasil yang dicapai. Ada gol yang tercipta, orang memberikan selebrasi. Ada poin yang diberikan, orang memberikan selebrasi. Tetapi dalam Tuhan, kita merayakan jauh sebelum peristiwa-peristiwa terjadi. Kita mengucap syukur jauh sebelum kemenangan terjadi. Yosafat menabuh genderang sukacita jauh sebelum Bani Amon, Moab, dan Meonim dikalahkan. Jadi saudara-saudara, ketika engkau bersyukur, engkau sementara menerima kemenangan di hari Senin, di hari Selasa, di hari Rabu, di sepanjang minggu ini. Jadi apa yang kita selebrasi hari ini akan kita alami di minggu berjalan, bahwa Tuhan sudah mendahului kita dan berikan kemenangan yang luar biasa. Jangan tunggu nanti ada jawaban, puji Tuhan engkau baik. Hari ini katakan engkau baik dan kemenangan akan menjadi bagian kita. Bedanya Tuhan kita dengan dunia olahraga. Olahraga tuh gol dulu baru tepuk tangan, baru sorak-sorai. Dalam Tuhan sorak-sorai dulu dan kemenangan akan terjadi dalam kita. Amin. Nah, saudara-saudara, kemarin minggu lalu kita sudah mendengarkan tentang ibadah kedua. Waktu itu saya ingat pendeta Yosafat Mesak berbicara tentang menang atas ujian ya. Kalau sudah ingat menang atas ujian lebih daripada menang. Lalu ibadah satu saya yang berkhotbah. Jadi saya akan menyampaikan apa yang saya sampaikan waktu itu dan kita akan lanjut dengan pesan-pesan yang Tuhan siapkan untuk minggu ini. Kita lihat sejenak di dalam Kidung Agung pasalnya yang kedua ayat 10 dan ayat yang ke-11. Saya ingin bernubuat buat saudara pagi hari ini. Musim yang baru akan segera tiba dalam hidup saudara. Ya, ketika perempuan berdarah mengalami pendarahan selama 12 tahun, akhirnya musim baru tiba dalam hidupnya, di mana dia menjamah Tuhan, dan kesembuhan menjadi bagian dari perempuan ini. Dan sejak hari itu, musim yang baru menjadi bagian dalam hidup. Setiap jawaban-jawaban doa adalah musim yang baru dalam hidup saudara. Dan Tuhan akan berikan musim yang baru. Bagaimana supaya musim yang baru itu terjadi? Mari kita lihat apa yang ditulis oleh Kidung Agung 2 ayat yang ke-10 ini. Kekasihku mulai berbicara. Saudara-saudara, waktu engkau dengar firman Tuhan hari ini, kekasih sorga kita sementara berbicara buat kita. Dan dia tidak berbicara penghukuman, dia tidak berbicara engkau tidak layak, tapi dia berbicara engkau sangat berarti dan engkau sangat berharga di mataku. Sudah lihat, kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku. Tahukah saudara, di mata Tuhan engkau manis. Amin. Iya Pak, tapi kan saya kadang-kadang rasa macam tidak layak ya. Benar enggak kan? Kadang-kadang kalau kita lagi menyembah Tuhan, kau kusembah. Lalu kita lihat, aduh itu orang itu datang ke gereja, dia bukan mau ibadah. Terus saya tahu dia mau cari pasangan itu, kira-kira itu. Lalu suruh lihat, aduh dia itu pakai lipstik tebal sekali. Ini datang di rumah Tuhan, kayak pesta kah? Nah lalu akhirnya saudara dapat talk, aduh nih kau di rumah Tuhan baru kau pemikiran terlaku sekali. Bosnya satu, cuma dia mainkan saudara punya pikiran. Padahal di hadapan Tuhan, engkau manis. Bukan karena pikiranmu, sebab imam besar yang mewakili kita, membuat kita manis di hadapan Tuhan. Kenapa? Penjelasan tentang imam besar itu sangat jelas, saudara bisa baca di dalam Keluaran pasalnya yang ke-28. Ya, di dahi daripada imam ada sebuah patam yang bertuliskan kuduslah Tuhan. Dan kita punya imam besar yang pikirannya kudus, yang pikirannya suci. Jadi hari ini engkau manis di hadapan Tuhan, karena imam besar yang mewakili kita, pikirannya kudus. Jadi jangan pulang dengan rasa, aduh saya termomas masuk gereja, aduh di gereja saya kritik sana, kritik sini. Ketika engkau tahu, wah imam besar mewakili saudara untuk hidup berkemenangan, engkau akan percaya firman Tuhan ini, manis. Manisku, kekasihku mulai berbicara, bangunlah manisku, habis manis koma, jelita, marilah. Jadi Bapak Ibu, untuk mengalami musim yang baru, kita perlu mengambil posisi kita di hadapan Tuhan, di mana kita manis, di mana kita jelita di hadapan Tuhan, bukan karena kita, tapi karena imam besar yang mewakili kita, jelita dan manis. Jadi hari ini sudah layak menerima berkat Tuhan, karena engkau adalah manis di hadapan Tuhan, dan engkau diwakili oleh imam besar kita, Yesus Kristus. Jadi setiap kali Tuhan melihat engkau, dia melihat Kristus
yang mewakili kita di hadapan Bapa. Makanya dia bilang, manis jelitaku, marilah. Lihat, ketika saudara tanamkan hal ini dalam pikiran saudara, ayatnya yang ke-11, ini akan terjadi. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat. Memang saudara, di Indonesia tidak ada musim ini, tapi kalau saudara tahu di luar negeri, di Eropa, itu ada 4 musim ya. Indonesia juga punya 4 musim. Musim panas, panas sekali, hujan dan banjir, saudara ya. Jadi ada panas-panas sekali, hujan dan banjir. Jadi sama-sama kita juga punya 4 musim, saudara ya. Tapi saudara-saudara di sini, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti, dan sudah lalu. Lalu apa yang terjadi? Ayatnya yang ke-12. Bunga-bunga mulai bermekaran, bunyi burung tekukur mulai terdengar. Ini yang dikatakan di ayatnya yang selanjutnya. Ya, Kidung Agung pasal 2 ayatnya yang ke-12, tinggal klik aja. Tek. Nah, lihat dikatakan di sana apa saudara-saudara ya? Ada pemandangan yang baru, ada suasana yang baru, ada situasi yang baru. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Saudara-saudara, saya percaya ada atmosfer yang baru yang sementara terjadi di rumah saudara hari-hari ini. Dulu ya biasa kita kan kalau baru menikah, saudara, itu lagu-lagu cinta semua. Dari tunangan, semua lagu rohani dibikin lagu-lagu cinta. Sungguh aku jatuh cinta hanya kepadamu. Ya toh? Tiap 5 menit telepon, sayang di mana? Sumakan belum? Ya. Begitu masuk di pernikahan, jalan ke altar, indah sebagai di Eden. Indah sekali. Pada permulaan waktu bulan madu, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Oh, indah sekali saudara ya. Begitu bulannya ada, madunya hilang saudara. Lagunya jadi beda. Banyak perkara yang tak dapat ku tanya di sebelah, kau lagu apa sekarang? Tapi Alkitab jamin ada musim yang baru, ada nyanyian yang baru. Dulu saya cuma dakwah dia ini suami terlaku, tapi hari ini perkataan saya berubah, perkataan kebenaran. Engkau diberkati oleh Tuhan. Amin. Begitu juga biasanya suami suka hafal ayat istri, baru istri suka hafal ayat suami. Kasih tahu di kiri kanan jangan salah hafal ayat. Karena Alkitab berkata, hei istri, tunduklah kepada itu yang suami hafal. Jadi habis dia tampilin istrinya, dia khotbah, hei istri, tunduklah kepada suami. Salah hafal saudara, salah hafal. Ada ayat untuk suami dan ada ayat untuk istri. Hei suami, kasihilah istrimu. Nah, karena salah hafal ayat, akhirnya mereka saling bertengkar. Sebelum saya mengasihi, sebelum saya tunduk, kau mengasihi dulu. Sebelum kau mengasihi, tunduk dulu. Waduh, jadi kacau saudara ya. Padahal karena Alkitab tidak bilangnya, hei istri, tunduklah kepada suamimu yang takut Tuhan, suka beribadah. Tidak, sudah titik, tunduk titik. Amin. Mungkin ada suami yang bilang, tambah gas Pak Pendeta, saya di rumah telah dihargai ini. Di kantor saya pang 5, tapi di rumah dia pang 7. Saudara-saudara, ketika kita tahu posisi kita hafal posisi kita, musim yang baru akan segera tiba dalam hidup kita. Amin. Tidak lagi ada kutuk Taman Eden, di mana ada mempersalahkan, ini perempuan yang kau kasih, lalu perempuan mempersalahkan, ini ular yang kau beri, kau jadikan. Jadi tidak lagi ada saling mempersalahkan karena kita tahu posisi kita. Saya berdoa musim yang baru ini akan segera tiba dan sudah tiba. Baharui pikiran saudara, baharui mindset saudara, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama dimulai, karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Setiap orang yang berbicara satu dengan yang lain, biarlah berangkat dari kemurahan Allah.
biarlah berangkat dari kebaikan Tuhan. Hendaklah setiap orang yang berbicara sama seperti orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau itu tidak ada bobot firman Tuhan, tidak usah dibicarakan. Tapi kalau ada bobot firman Tuhan, dibicarakanlah. Berkat-berkat yang terbaik tercurah dalam hidup kita. Saya bersaksi waktu itu di ibadah satu, saudara. Ketika memulai pelayanan, saya digerakkan Tuhan untuk menghandle anak-anak muda ya. Anak-anak muda yang dong bilang kali lerang gak pernah, ayo. Kebetulan saya bisa sedikit main musik, saya ajar mereka vokal grup. Lalu begitu terbentuk vokal grup saudara, kami mulai diundang untuk pergi pelayanan. Diundang di KKR ini, diundang di KKR ini. Oh luar biasa, orang diberkati, puji Tuhan. Semua bagus sekali. Tapi yang menjadi pergumulan di saya, kami itu gak punya seragam saudara ya. Jadi nano-nano kacau balau saudara-saudara ya. Lalu timbul niat di hati saya untuk membuat seragam buat mereka dengan catatan ya. Waktu itu istri saya ikut arisan. Jadi kalau di Manado itu saudara, setiap ibadah pasti ada arisan. Jadi habis hari Minggu nih, habis ibadah raya ini, ibadah kaum wanita, ibadah kaum pria, apa saja arisan. Ya, habis itu arisan. Nah, saudara-saudara, lalu saya deal dan saya buat perjanjian dengan istri saya, bagaimana kalau nanti bulan berikut kamu dapat arisan, boleh nggak kita pakai untuk beli seragam buat vokal grup yang kita udah bentuk ini, supaya mereka kelihatan bagus dan kita bisa diundang, rasa percaya diri ada begitu kan. Oke deh deal, tapi kita buat catatan, yang masih punya orang tua harus dikembalikan walaupun cicil, yang tidak, nggak apa-apa kita relakan, setuju. Saudara-saudara, begitu arisan cair kita beli, zaman itu zaman bolero tuh saudara ya, jadi di dalam yak gitu, keren. Akhirnya kami diundang kemana-mana, diundang ke ibu kota kabupaten, ada pembicara dari Australia waktu itu saya ingat kita nyanyi, percaya diri, lagu bagus, seragam juga bagus saudara ya, senang. Tapi persoalan muncul, dontra bayar saudara. Tak ada yang bayar, yang punya orang tua, yang terpunya orang tua, tak ada yang bayar. Lalu tiap minggu istri saya harus buka daftar tagihan, saudara ya. Kau harus siap ini, kau harus siap ini. Satu waktu, sementara siap-siap untuk pergi ibadah sekaligus dengan arisan, dia tunjukkan daftar, hari ini kamu harus siapkan uang sekian. Saudara-saudara, waktu itu saya ingat 5.000 dan zaman itu 5.000 itu sekarang kayak seperti 250.000 atau 300. Kenapa? Bubur Manado di mana saya tinggal waktu itu cuma 100 rupiah. Saya bisa bayangkan tuh, nilai 5.000 waktu itu besar sekali. Jadi 100 rupiah tuh uang merah itu masih laku bisa kenyang, sudah bisa kenyang. Wah, lalu dia bilang begini, sudah, kenapa kamu tidak ada uang? Tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Ya, saya percaya karena memang kuasa doa terjadi kalau kita berbicara dengan terbuka ya, tidak ada yang tersembunyi. Karena saudara-saudara tahu kan, istri punya dompet itu kayak rumah sakit. Ada sal umum, sal VIP, sal VIP. Yang dia tunjukkan buat suami cuma sal umum, tapi pasien-pasien merah sudah dilipat kecil-kecil taruh di sal VIP. Mudah-mudahan saudara yang tertawa ini bukan pelaku saudara ya. Kau lihat sudah nih sekosong ini. Nah Alkitab tulis 2 orang sepakat untuk satu permintaan, Tuhan akan mendengar. Siapa? Suami istri. Bapak kami berdoa buat anak-anak kami, Tuhan tolong mereka minta. Tuhan bilang, kau masih simpan pasien-pasien di itu kecil, kau bilang kosong. Tidak ada kuasa, tidak ada kuasa. Ya, begitu juga suami, semua laki-laki di bumi termasuk saya punya kekhawatiran yang sama. Takut mengakui kepada istrinya berapa yang dapat hari itu, apalagi kalau banyak. Makanya setengah di dompet, setengah di kos kaki saudara ya. Kalau istri tilang di dompet dia bilang aman, di kos kaki masih ada. Tapi doa kita tidak berkuasa. Ibu-ibu jangan pusing sudah dia mau simpan di mana. Pokoknya ada trik untuk keluarkan uang dari tempat tersembunyi. Ada suami yang bilang begini, sapu istri pintar sekali cari uang. Maksudnya apa? Saya taruh di bawah bantal dia dapat. Saya taruh di lemari dia dapat. Saya taruh di kos kaki dia dapat. Dia pintar sekali cari uang saudara ya. Tidak lagi ada itu di sini. Musim yang baru sudah tiba. Amin. Jadi saudara-saudara, akhirnya dia kasih solusi. Pergi ke rumah keluarga kita itu masih sanak kita, pinjam dari dia, nanti kalau kita dapat uang, kita akan ganti. Tiba-tiba Roma 8 ayat 28 muncul di dalam hati saya. Allah turut kerja dalam segala itu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Saya pergi ikuti perintahnya, tapi dengan satu tekad, saya akan pinjam. Karena saya baru habis khotbah. Jangan kasih pinjam, jangan buku-buku pinjam, karena hubungan antar jemaat paling cepat rusak itu dengan buku-buku pinjam. Alkitab kasih rekomendasi saling tolong menolong. Saya ini hampir tiap hari didatangkan orang pinjam uang. Pak bisa pinjam 1 juta kak, ini ada 100.000, kau bawa yang 900 kau cari, ketemu di jalan bagaimana? Aman. Kalau kau pinjam, hubungan rusak, aduh saya mau gereja tapi dia hari ini penerima jemaat, nanti setelah kau salaman dia tanya utang mana, gitu. Hubungan hancur saudara ya, hubungan hancur. Lalu saudara-saudara mau saya menghindar dia, saya termau lewat situ langsung belakang. Tiba-tiba saudara depan angkat tangan, yang di belakang bilang begini sombong.
belum bayar utang sudah beli jam baru ya. Aduh. Nah gitu kan, jadi hubungan hancur ya. Alkitab tidak merekomendasikan hal itu, tapi saling tolong menolong. Bilang kiri kanan saya setuju dengan firman Tuhan. Jadi kalau saudara mau kasih pinjam, harus pakai juga prinsip Alkitab. Siap untuk tidak dikembalikan. Ya kan? Coba saudara lihat. Dia su pinjam, dia terakas kembali. Kok yang asam lambung naik? Kok yang rugi? Wih dia su enak-enak baru kok yang... Amin. Nah, jadi saudara-saudara saya pergi di jalan Roma 8 ayat 28. Karena saya tidak lewat jalan depan, ya di Manado itu namanya Litir, itu pematang sawah, saya lewat di sana. Nah karena lewat Litir saya masuk di belakang rumah, kaget yang punya rumah. Bapak ini tanda apa? Saya cuma datang pesiar-pesiar saja. Padahal saya ini ada misi khusus saudara ya, diutus, ada misi khusus. Pesiar apa? Cuma ngecek saja, apa bapak dan ibu dong baik-baik semua di sini? Iya kita baik. Dia tanya ulang-ulang, betul ini datang tiba-tiba tidak ada maksud? Tidak ada. Padahal saya diutus ini saudara. Sampai saya lihat waktunya istri saya harus pergi ibadah, saya pamit. Dia masih tanya lagi, ada keperluan apa? Tidak. Dalam hati saya, Tuhan, ini saya sudah pamit tidak ada tanda-tanda jawaban ini. Saya semua pulang ini belum ada jawaban ini. Tapi di hati saya yakin sekali Tuhan pasti akan menolong. Keluar dapur saudara, keluar. Sudah mau lompat got belakang, mau sampai di sawah-sawah saudara. Ada orang teriak, hei! Saya lihat hanya pakai kaos gandeng, kaos dalam saudara. Dia datangi saya, ternyata anak dari keluarga itu yang tinggal 50 kilo dari rumah mereka, dari kampung di mana saya tinggal, datang bertandang karena itu hari Minggu, saudara-saudara. Lalu dia nggak tahu, kok dia bisa siap sesuatu karena waktu dia salamin saya rasa ada benjolan di telapak tangan saya. Saya tahan, jangan sampai dia jatuh, saudara. Oh ya baik-baik saja, baik-baik. Lalu saya lompat got belakang saya jalan. Di tengah jalan saya bilang, Tuhan, biarlah kehendak-Mu jadi Tuhan. Saya buka saudara. Saya kaget. Sama seperti nilai yang harus saya pinjam. Dan saya lapor, kamu terus saya pikir untuk bagaimana mengembalikan barang ini. Karena Tuhan sudah kirim orang 50 kilo jauhnya untuk menjawab doa kita. Musim yang baru telah tiba. Ketika kita melakukan selebrasi atau ucapan syukur, jauh sebelum kemenangan terjadi, musim yang baru telah tiba. Bisa bilang amin? Kita pakai firman Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, saudara ya. Dan semua terjadi untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kehendak kita. Sama seperti ada anak muda yang terlambat check-in di pesawat, akhirnya dia dapat yang tengah. Ya, tadinya dia pikir yang gang atau jendela, akhirnya dapat tengah. Karena perjalanan cukup jauh, tertidurlah dia. Di sebelah kanan dia adalah seorang oma, sebelah kiri seorang gadis. Begitu tertidur dia kaget. Dia kepala ada di bahunya oma. Lalu dia bilang, Tuhan, jangan bawa aku ke dalam pencobaan. Tertidur lagi saudara ya. Begitu tertidur, kali ini dia punya kepala jatuh di bahu si gadis cantik. Doanya berbeda. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Saya percaya kita pakai firman Tuhan untuk musim yang baru tiba dalam hidup kita. Amin. Dan hari itu saya mengalami mujizat, saya sukacita sekali. Kenapa? Tuhan masih punya musim yang baru buat saudara. Mulailah percaya bahwa kita jelita di mata Tuhan. Aku manis di mata Tuhan. Jadi saudara, saya selalu baca Alkitab. Tuhan ketika berfirman kepada kita, Dia selalu berkata begini, engkau orang yang kukasihi. Waktu Yesus keluar dari air baptisan di tempat yang paling rendah di permukaan bumi, 400 meter di bawah permukaan laut. Karena itu terjadi di muara untuk masuk ke laut mati. Sudah tahu sungai Yordan itu punya dua ruas. Ruas pertama dari kaki gunung Hermon namanya Kaisaria Filipi, Banias, mata airnya itu turun sampai ke Danau Galilea. Lalu dari Danau Galilea keluar lagi ruas yang kedua, masih sungai Yordan namanya. Sampai ke laut mati, 400 meter di bawah permukaan laut. Jadi kalau saudara yang pernah pergi ke laut mati, saudara akan lihat beberapa tulisan yang menarik sekarang. The lowest bar in the world. Artinya warung paling rendah di muka bumi. Ya. Tempat yang paling rendah, 400. Jadi di titik nadir terendah. Mazmur 119, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Kemana aku bisa menjauhi roh-Mu ya Tuhan. Jika aku naik ke langit, Engkau ada di sana. Waktu kau sukses, waktu kau berhasil. Jangan lupa kasih kemuliaan buat Tuhan. Karena Tuhan ada di sana.
Waktu aku terbang dengan saya Fajar, semuanya lancar, baik, cepat kali. Tuhan pun ada di sana. Tapi jangan lupa, waktu aku membaringkan tempat tiruku dalam dunia orang mati, titik nadir terendah, ada Tuhan juga di sana. Dan dia berkata, engkau adalah anakku yang kukasihi. Itu pasal 3 dari Injil Matius. Pasal 17, di atas gunung yang tinggi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Posisi bisa berubah, tapi penilaian Tuhan terhadap saudara tidak pernah berubah. Situasi bisa berubah, tapi cara Tuhan menyapa saudara tidak pernah berubah. Makanya Mazmur 127, percuma engkau bangun pagi-pagi tidur sampai tengah malam mencari suap roti untuk dimakan. Sementara Tuhan memberikan berkat kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Semua bilang saya dicintai Tuhan. Jadi malam nanti kalau saudara pergi tidur doanya berbeda. Tuhan jaga anjing, jaga kucing, jaga mobil, jaga motor, jaga rumah. Tidak lagi. Tuhan, aku pergi tidur sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Bahkan orang mati pun Tuhan bilang begini, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Tanamkan ini baik-baik dalam hati saudara, dalam roh saudara. Engkau sangat dikasihi Tuhan. Bukan cuma dikasihi. For God so love. Karena Tuhan begitu. Karena begitu besar Allah mengasihi dunia. Amin. Jangan lupa itu rentetan percakapan dengan Nikodemus. Bagaimana mungkin saya harus masuk ke kandungan mama gitu kan. Nah karena dia seorang ahli teologi, Tuhan juga berbicara dengan teologi. Pasalnya yang kelima, pasalnya yang keempat, perempuan Samaria bicara dengan timba, ember, air. Ya tahu? Orang teologi, Tuhan bicara. Masa kau seorang pengajar kau tidak mengerti, Tuhan hampir bicara keras buat dia saudara ya. Seperti Musa meninggikan ular tembaga. Ayatnya yang ke-15. Baru karena begitu besar. Apa itu kasih? Kasihnya. Salib itu kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Jadi tanamkan dalam pikiran saudara. Aku dikasihi Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Coba ini agak cepat. Aku diberkati. Alasanku untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saudara, di satu panti asuhan yang dia punya pemimpin seorang hamba Tuhan yang mengajarkan firman Tuhan setiap hari. Satu waktu mereka mengalami persoalan. Kepala asrama datang bilang, Bapak, semua sudah siap, meja sudah diatur, piring-piring sudah diletakkan, sekarang sudah jam makan, makanan belum ada. Dia bilang semua suruh duduk, kita akan berdoa makan. Bapak kita berdoa piring kosong nih Bapak. Berdoa makan masuk dan kita berdoa. Lalu mereka mulai masuk dia bilang, Tuhan terima kasih karena engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Belum amin. Itu track box masuk kasih turun tuh makanan-makanan dan hari itu mereka makan. Didoakan ucapan syukur lebih dulu, baru makanannya datang saudara. Jadi kau jangan bilang habislah aku sudah ini tidak ada apa-apa. Mulailah bersyukur karena musim yang baru akan segera tiba dalam hidup saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Daripada bicara penyakit, lebih baik bicara kesembuhan. Musim yang baru akan segera tiba dalam hidup saya. Memang saya harus alami ini karena saya terlalu kurang ajar. Tidak ada musim yang baru selama engkau tidak sepakat dengan firman Tuhan. Karena harus sepakat, kurang ajarmu sudah disalib, sudah dipakukan di atas salib. Jadi setiap kali engkau lihat salib, sapu kurang ajar, sapu rasa tertolak, sapu pikiran-pikiran kacau di gereja, sudah dihukum Tuhan di sana. Dan hari ini saya layak menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Satu gembala tiba-tiba dipindahkan dari daerah pesisir ke daerah pedalaman. Setelah 3 bulan, anaknya merengek, Papa, saya suka kangen makan ikan Papa, ini sudah 3 bulan terpernah makan ikan. Dulu kita pelayanan di pinggir laut itu tiap hari ikan datang, baru ikan mati di kuali, bukan mati di kulkas. Dari perahu langsung kuali. Nah, berdoa, Tuhan menguasa langit dan bumi. Semua ikan di laut dia yang ciptakan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke Papa, masuklah mereka ke ruang gereja. Lalu berdoa, Tuhan Yesus,
Kami percaya Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Belum amin, seng babunyi, perang! Ini Bapak Pendeta bilang selama saya di sini belum pernah ada orang lempar seng gereja. Siapa nih yang kurang ajar ini? Doanya di stop dulu, belum amin. Dong keluar. Ikan cakalang tak guling-guling dari atas seng, saudara. Rupanya pas dong berdoa ada burung bangau bawa ikan di atas gereja. Dia kaget doa naik, dia lepas itu ikan. Bang! Darahnya. Ikan bisa datang dari laut, di pedalaman. Karena doa orang benar besar kuasanya. Amin. Bukan doa yang benar, orang yang benar. Bagaimana kita benar? Ketika kita mempercayai, aku adalah jelita di mata Tuhan. Aku manis di mata Tuhan. Orang benar. Amin. Ada anak sekolah minggu yang pergi ke sekolah minggu. Dia harus melewati beberapa rumah. Dan ada satu rumah yang punya anjing Doberman. Ini anjing lebih tinggi dari anak itu, saudara ya. Besar sekali. Lalu entah kenapa, hari itu, anjing ini terlepas. Begitu nih anak sekolah minggu lewat di depan rumah itu anjing kejar dia, dia lari. Sudah tahu siapa yang menang? Penjahat saja yang udah dewasa, biasanya polisi lepas anjing ketangkap. Ya, kalau sudah lihat crime yang itu biasa. Ini anjing ini mengejar anak sekolah minggu dan apa yang terjadi? Dia berdoa, Tuhan Yesus berkati makanan ini. Anjing stop, saudara. Karena itu doa yang dia tahu selama dia ada dididik dalam kekristenan. Sebab anak-anak yang dia tahu cuma doa makan. Beden, doa. Dan sudah tahu dia berdoa, Tuhan berkati makanan ini. Anjing stop. Karena doa salah, tapi orang benar. Kuasa terjadi, saudara ya. Luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Doa orang benar. Besar kuasanya. Bagaimana kita tahu orang benar? Kristus telah membenarkan saya. Bukan karena ketaatan saya. Bukan karena perbuatan saya. Tapi karena perbuatan Tuhan. Dan doa saudara besar kuasanya. Haleluya. Colek di kiri kanan, kau orang benar. Kenapa kita tidak berubah? Karena kita lebih suka dengan status kita yang lama. Kok gampang bicara, kok tertahu saya. Kok gampang bicara. Kemarin kita kubur orang meninggal. Lalu saya bilang begini, memang saudara-saudara, yang meninggal ini baru 45 tahun. Lalu, mungkin sudah pernah dengar, ada orang bilang begini, hidup tuh jangan terlalu baik-baik, cepat mati. Lihat tuh yang nakal-nakal belum mati sampai sekarang. Ini yang tertawa pernah dengar atau pernah mengucapkan? Jangan terlalu baik-baik. Lihat tuh, itu mati sana, baik-baik semua. Kenapa orang jahat belum mati? Karena Tuhan punya firman, panjang sabar Allah. Supaya sebelum mereka mati, mereka diselamatkan. Jadi jangan percaya dusta setan itu, saudara. Saya bisa bilang itu dusta setan. Amin. Karena Paulus bingung mau pilih antara hidup atau mati. Karena dua-dua enak. Hidup Kristus, mati untung. Jadi ada satu pemuda kapal angin, kepala mabuk, kacau betul, saudara. Kacau betul. Kecelakaan, koma. Begitu koma dia dibilang, pasti saya dibawa ke neraka nih. Betul, saudara. Dia dibawa ke neraka, ternyata waktu itu dia ketemu artis-artis AC, saudara. Wih, McDonald ada. Dia bilang, nanti kalau saya sadar ulang saya akan lebih kurang ajar. Karena ternyata pendeta dong tipu, dong bilang neraka api ini sedap sekali nih, enak sekali. Betul saudara, dia sadar, dia tambah kurang ajar. Waduh, dia ajak, kau jangan dengar pendeta-pendeta tipu di sana tuh. Saudara, satu waktu benar-benar dia mati. Dia bilang, yes, saya akan pergi ketemu, lihat orang pakai bikini. Saya akan ketemu, begitu dia belum sampai, api menyala. Dia bilang, beda sekali. Lalu dia tanya sama penjaga, 3 bulan lalu saya datang di sini, tidak seperti begini. Kenapa sekarang sulain? Waktu itu bulan promosi. Kok jangan percaya promonya dia, saudara ya. Amin. Tanamkan kebenaran dalam hidup saudara. Ya, kebenaran itu yang membuat saudara akan mengalami musim yang baru. Di Manado ada Utu, Ungke. Dong ada berapa orang tuh saya. Karena Tinutuan tuh Tini, Utu dengan An kalau nggak salah ya. Ya, Utu bilang begini, kita ini kerja di PLN, jadi akulah terang dunia.
Yang Ungke bilang, kita kerja di PDAM. Jadi kita adalah air hidup. Ada satu tukang ya. Kita ini tukang yang tiap hari bikin pintu rumah. Akulah pintu. Ada satu nama bagus Paulus, tapi kepala mabuk. Tiap hari cuma minum cap tikus. Akhirnya dia bilang, dong semua ada gelar, saya belum ada nih. Akhirnya dia berdiri begini. Akulah pokok anggur yang benar, kamu tuh cuma ranting-ranting saya semua. Saya berdoa kebenaran ini tidak menutupi, bukan membenarkan saudara punya kelakuan. Tapi kebenaran itu menyatakan aku berharga di mata Tuhan. Nanti kalau tanya, pendeta khotbah apa? Akulah pokok anggur, kamu cara ranting. Aduh saya gagal saudara ya. Biarlah saudara hari ini percaya bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Saudara sangat dikasihi oleh Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Musim baru telah tiba. Dan musim ini akan membawa kita kepada kemenangan hari lepas hari. Saudara, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 27, Tuhan berkata begini, bekerjalah, jangan hanya untuk makanan yang dapat binasa, tapi juga untuk makanan yang tidak dapat binasa. Saya mau tanya buat saudara, kira-kira ibadah itu bekerja atau tidak? Bekerja. Betul tidak? Saudara disuruh nyangkul 2 jam dan berdoa 1 jam, pilih mana? Nyangkul. Karena berdoa itu bekerja. Percaya saya kalau sudah berdoa, 5 menit kepala gatal, kaki gatal. Itu bekerja. Jadi sudah jangan salah, ibadah itu juga bekerja. Sudah mesti siapkan, bahkan kadang-kadang gara-gara ibadah itu sudah terlambat pergi ke gereja gara-gara pakaian yang mau dipilih lama sekali. Pakai kuning, dong bilang Golkar merah, dong bilang PDIP biru, dong bilang Demokrat apa ya. Akhirnya itu tempat tidur menyimpan pulang gereja lebih banyak daripada sebelum gereja. Amin. Lalu saudara sekarang mulai bayangkan betul, pas saya punya ada 5 di tempat tidur belum sempat gantung. Nanti pulang gereja baru saya atur-atur. Alkitab bilang, aku akan utus kamu, jangan bawa pakaian banyak-banyak saya. Kalau pakaian kan 2, akan terlambat, betul tidak? Minggu lalu putih, sekarang hitam. Minggu depan putih, hitam. Kadang-kadang kita lebih pikir orang bicara apa daripada Tuhan bicara, nanti orang bilang apa. Padahal orang tidak bilang ini, saudara-saudara. Taruh kata dia bilang pun, saya terus pikir. Amin. Saudara dengar, kalau saudara sering dibicarakan orang, banggalah. Karena engkau peran utama. Kalau kamera syuting itu, paling lama siapa? Peran utama. Peran pembantu sudah terima honor, semua sudah selesai. Peran utama sampai film selesai, masih di syuting terus. Jadi kalau orang lama syuting kau bilang, puji Tuhan. Ternyata saya peran utama juga ya. Honornya beda. Amin. Jadi jangan cut syutingannya. Terima aja. Karena saudara peran utama. Haleluya. Jadi orang pun tidak bicara. Taruh kata orang bicara pun. Saya tetap berpikir Kristus. Amin. Kalau ada orang ngomong di belakang terus saudara lihat, apa respon saudara? Pasti bicara saya lagi. Pasti saya lagi. Padahal terada nih saudara. Memang orang kalau luka saudara, belum disentuh sudah sakit. Saya alami. Dulu waktu kami pertama kali melayani, ada jemaat yang berbaik hati kasih kendaraan buat kami, Vespa. Sudah tahu Vespa? Saudara belum lahir mungkin Vespa itu diproduksi saudara ya. Tapi dia masih ada sampai hari ini. Saya pergi ke Padang Sidempuan di Medan saudara. Itu motor utama mereka Vespa. Gitu, yang salaknya merah itu. Jadi Vespa dibikin bentor, dibikin becak, semua itu. Jadi tiap-tiap daerah itu ada spesifikasinya. Gitu. Nah Vespa itu bannya itu seperti mobil, jadi ada bautnya, lalu ada pinnya atau pennya saudara ya. Jadi baut itu kalau tidak dipasang pen bisa terlepas. Nah ada teman pinjam pelayanan, bocor ban, dia pergi tampal, lupa pasang pen. Kasih pulang ke rumah, saya tahu kalau pen terada. Sore-sore saya antar orang mau pergi ke kota, turun ada dok 8, turunan di dok 4 itu yang sebelah kanan PU, sebelah kiri pertanahan, ingat toh? Yang di bawah tuh tangki-tangki air lagi isi air itu. Waktu turunan, ban belakang lari sendiri, Vespa lari sendiri saudara. Itu langsung,
Begitu berhenti, 5 senti dengan angkot yang juga remah. 5 senti, saudara. Itu semua luka-luka karena dong bilang belum kenal angin toh. Jadi belum rasa. Kita pasang ban dorong ke rumah, saudara ya. Depu besok kaki tak kancing, saudara ya. Depu pedis. Lalu dong kasih apa tuh obat Cina, titau Cina, kabarang apa tuh yang yodium Cina tuh yang depu pedis. Itu saking pedis sampai saya mati rasa, saudara ya. Pedis sekali. Sorry. Saudara-saudara. Lalu persoalan muncul. Depu sakit begitu so kenal angin menucunya. Aduh. Nah, anak-anak saya kalau pulang sekolah biasanya cari saya. Hari itu saya lagi taruh saya punya kaki di atas bantal. Lalu dong tanya, "Papa mana?" Dong masuk ke kamar, "Papa, sebelah." Langsung nurip. Kenapa? Luka. Luka. Orang kalau luka belum disentuh, baru mendekati saja. Hari ini luka saudara akan disembuhkan oleh Tuhan. Ada musim yang baru. Lihat orang, apa kok? Lihat saya, luka ini orang luka. Apa kok? Lihat saya, kok tak tahu siapa saya? Saya juga tak tahu siapa diri saya. Dia diri pun dia tidak tahu, saudara. Ray minta air, Ray. Saudara-saudara, 2 hari kemudian, luka saya sembuh. Kali ini saya yang tawar, saya yang tantang. Mau guling di mana? Di tempat tidur, di lantai atau di luar? Kenapa? Tidak ada lagi luka. Tidak lagi ada, thank you. Tidak lagi ada luka. Musim yang baru sudah tiba. Saya berdoa hari ini, Tuhan akan berikan musim yang baru buat saudara. Sehingga yang muncul bukan teriakan, "Jangan dekat!" Bunga-bunga bermekaran. Burung tekukur mulai berbunyi. Dan tumbuh-tumbuhan mulai keluar. Haleluya. Ada musim yang baru yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Jelita dan manis. Pulanglah dari tempat ini sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Pasti kalau sudah tahu saudara dikasihi oleh Tuhan, saudara pun akan mengasihi Tuhan. Kenapa? C. Endingnya saja, ya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Jadi saya bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi saya. Dan ketika saya mengasihi Tuhan, maka orang-orang yang lain yang dikasihi oleh Tuhan pun pasti saya akan mengasihi. Sebab kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, berarti kita mengasihi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Termasuk iparmu, mertuamu yang kau berdoa sampai sekarang supaya dia diangkat Tuhan cepat sudah. Itu pun dikasihi oleh Tuhan. Tiap kali kau bangun pagi kau bilang, belum mati-mati lagi dia. Itu pun dikasihi oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dan kalau saudara sadar Tuhan mengasihi kita, kita pun akan mengasihi. Karena di doa Bapa kami itu kita di kalimat pertama kencang. Bapa kami dalam surga. Kalau bahasa Aram itu Aba. Bahasa Indonesia Bapa, dan menurut kamus WJS Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Bapa itu sebutan untuk laki-laki terhormat. Tapi di Papua kata Bapa itu kabur. Baru habis pukul bini, Bapa. Baru habis mabuk, pagi Bapa. Baru habis tendang anak, Bapa. Kabur. Kita bersyukur ayah, ya. Orang Betawi kalau berdoa, babe gue dalam surga, gitu kira-kira ya. Jadi hati-hati saudara. Tidak usah tiru-tiru, kita Papua lah dong, Betawi lah, ya toh. Jangan ada orang Sulawesi Utara tuh mau pergi ke Jakarta diingatkan sama teman yang baru pulang ke Jakarta, lu hati-hati. Kenapa? Di sana aja di ya benar. Begitu dia turun di bandara, betul si sopir taksi nanya, lu dari mana? Betul juga. Akhirnya dia jawab, oh saya dari Gorontele. Dia bilang. Kok terus saya ikut-ikut orang, nanti jadi rusak saudara. Cerita ini sudah selesai, jangan saya sambung saudara ya. Daud
Daud pernah dikasih pakai baju oleh Saul karena Saul kasihan. Aduh kasihan ini anak kecil-kecil begini melawan Goliat yang besar ini. Sudah, saya berbelas kasihan dan dia kasih topong, dia kasih pedang, dia kasih jubah. Sudah tahu waktu Daud goyang-goyang kepala, ketopong tinggal di tempat karena kebesaran saudara ya. Waktu dia jalan itu pedang nyangkut di tanah, akhirnya dia lepas semuanya. Saya terbisa pakai ini. Tampillah seperti apa adanya karena Tuhan punya warna tersendiri buat saudara. Amin. Ya. Kalau gembala khotbah tuh menyanyi gampang ya. Ya udah itu jubah yang Tuhan berikan. Sudah tampil saja apa adanya saudara ya. Kalau tidak bisa menyanyi nanti salah saudara ya. Dia minta lagu lain yang berbunyi saudara. Itu sebabnya mari kita tampil apa adanya. Kenapa? Karena gaya boleh berbeda. Tetapi status kita sama. Dikasihi oleh Tuhan. Jelitaku, manisku, engkau dikasihi Tuhan. Musim yang baru akan segera tiba. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, masih keras. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Rentetan khotbah di bukit, dan ini ada di pasal 6 dari kitab Matius. Pasal 5 untuk ucapan bahagia, ya, berbahagialah, berbahagialah, bahasa Inggris blessed, diberkatilah, diberkatilah, sama, berbahagia, diberkati sama. Sebetulnya berbahagia itu salah satu dari diberkati. Jadi saya lebih suka pakai diberkati, bless ardos, bless ardos, bless ardos. Ya, waktu Tuhan menjadikan manusia, kata pertama yang keluar dari mulutnya, lalu Allah memberkati mereka. Memang orang di dalam Tuhan itu senangnya memberkati, saudara ya. Memberkati, nak kamu diberkati. Mama, kamu diberkati. Wait, selalu memberkati. Begitu masa kangkung, ini kangkung paling enak. Walaupun airnya banyak, gak apa-apa saudara ya. Tapi enak dulu saudara ya. Karena Tuhan selalu menghargai dulu, baru dikasih arahan. Tuhan, orang di Entrop bangkit yang mati. Tuhan, orang di Abepura lumpuh berjalan. Yes, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sudah tahu gambar kilat seperti apa? Z-nya PLN itu. Sudah pernah dengar ada grup musik The Kiss? Yang Z-nya 2 itu. Itu kilat yang jatuh dari langit. Aku melihat, nah dia puji dulu. Baru dia bilang begini, yes, kalau kamu bersuka cita, jangan bersuka cita karena hal itu. Tapi bersuka citalah karena namamu tulis dalam buku kehidupan. Bersuka cita untuk hal-hal yang ada di sorga, bukan yang di bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saya tanya, kalau jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, itu kita yang menyesuaikan dengan sorga atau sorga yang menyesuaikan dengan kita? Kita yang menyesuaikan dengan dan ada apa di sorga? Puji-pujian, menyanyi, haleluya terus. Bisa bilang amin? Ketika hari ini warung saudara sepi, haleluya. Saya tetap menyesuaikan dengan surga. Puji Tuhan. Atau ketika ada seorang gembala mengunjungi jemaatnya, muka muram susah. Lah kenapa kamu muka muram? Di Ambon. Aduh, beta barang-barang sih ada yang laku seberapa lama. Ini barang-barang mahal. Nah dia seorang tailor dan dia punya pakai katun-katun yang mahal dan orang bilang ada cerita di dunia tailor itu yang disebut warna mati. Warna mati itu terhadap orang yang mau order. Ya, bukan cuma orang yang bisa mati, warna juga bisa mati, saudara ya. Jadi ini terhadap orang yang order, bersuka cita nyong, Tuhan hidup. Dia bilang, tahu apa, saya ini sekolah manajemen, sekolah akuntansi, saya tahu tuh bagaimana ilmu perdagangan, supply and demand, bagaimana seluruh dunia advertising. Saya tahu, kau tahu apa, kau cuma tahu ayat. Bersuka cita nyong. Begitu ibu pendeta ini pulang, dia bilang, bagaimana kalau kita coba ya? Kan tidak salah kita coba. Lalu mari mereka, terima kasih Tuhan karena kain-kain ini akan laku, kami tumpang tangan, kain-kain ini segera akan tinggalkan display ini dan akan diganti dengan warna-warna yang baru. Saya perlu modal kain-kain ini laku dan saya akan order kain-kain yang baru. Habis amin terlama telepon bunyi dari wali kota yang telepon asisten wali kota. Bapak, wali kota mau bikin PDH buat anak-anak buahnya. Ya, ada yang safari, ada yang beda. Oke. Berapa pasang? Ya sekitar 40 pasang. Terus warna apa? Ale atur jua. Langsung dia bilang, ini semua. Karena dia suruh atur kan, mereka tidak tentukan warna. Ale atur jua. Saudara, dalam waktu singkat, semua yang di display selesai. Yang orang tidak mau lirik, Tuhan lirik, saudara ya. Dan Tuhan bisa berikan musim yang baru ketika kita yang memperkatakan firman Tuhan dan kemenangan-kemenangan yang akan terjadi. Bersukacitalah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi apa yang di sorga? Puji-pujian, ucapan syukur, siang dan malam puji Tuhan. Itu pun akan kita lakukan. Berikanlah kami pada hari ini
apa? Di Jakarta, makanan kami sepanjang minggu ini, itu bukan doa Bapak kami, doa Bapak kamu. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami. Di sini mulai low. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni. Terabisa, terlalu kurang ajar dia. Tuh, apalagi dia, kita kandas di sini. Saudara tahu waktu kita mengampuni, bukan untuk kebaikan orang yang berbuat jahat kepada kita, tapi untuk kebaikan kita. Waktu saudara mengampuni itu untuk kebaikan saudara. Supaya saudara keluar dari penjara sakit hati, penjara kebencian, untuk kebaikan saudara. Makanya Petrus ini pernah nanya dalam Matius 18. Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? Dia tanya, dia jawab. Orang kalau tanya terus jawab sendiri berarti dia tidak butuh jawaban. Dia minta proposalnya disetujui, idenya disetujui, pendapatnya disetujui. Jadi dia tanya, dia jawab. Lah kalau orang tanya, mau minta jawaban kan diam toh. Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali kah? Kalau saya jadi Tuhan, bilang, kok ini tanya kah? Kok apa nih? Sebetulnya Petrus ingin diakui. Kenapa? Dia berpikir Tuhan akan angkat 2 jempol dan bilang begini, Petrus, Petrus, kau paling rohani di muka bumi. Saya belum pernah temukan orang yang serohani kau. Kenapa? Karena di seluruh dunia orang cuma pakai angka 3, kau 7. Ada ayat di sini yang mau hukum anak pakai 7? Papa hitung sampai 3 ya? Saya belum pernah dengar Papa hitung sampai 7 ya? Belum ada. Belum ada. Di kantor SP1, SP2, SP3, SP7 di Arso. Jadi Petrus akan berkata begini, oh puji Tuhan, saya sebentar lagi akan dapat declare, saya akan dapat segelar orang paling rohani. Tapi ternyata Tuhan bilang begini, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Kau lihat di belakang titik itu ada apa? Sama dengan atau kali? Kalau 70 kali 7 sama dengan, itu 490. Tapi kalau 10 kali 7, di belakang kali, berapa? Tak terhingga. Kalau Tuhan suruh kita lakukan, tentu Dia telah melakukannya lebih dulu. Kesalahan kita yang paling besar tak terhingga, diampuni Tuhan di kayu salib. Ada sisanya. Dia masih ada sesudah berkata sudah selesai. Jadi Tuhan bayar lebih. Dalam perjanjian lama, hukuman lebih besar daripada korban. Dalam perjanjian baru, korban lebih besar daripada hukuman. Dalam perjanjian lama, waktu Elia berdoa, api Tuhan turun, air 12 buyung kering, mezbah yang dibangun kering jadi abu, batu-batu semua rata. Jadi kalau kau pergi ke Israel, jangan tanya sama orang Israel di mana tuh mezbah yang Elia pernah bangun di sini, tidak ditemukan karena semua jadi abu. Tapi dalam perjanjian baru waktu Tuhan berkata, it's finished, sudah selesai, tubuhnya masih ada. Dia bayar lebih. Amin. Dan kalau dia suruh kita mengampuni, berarti dia telah melakukannya lebih dulu. 70 kali 7 kali. Apa artinya pengampunan? Menyerahkan hak untuk membalas kepada Tuhan dan menghitungnya mulai dari 0. Karena Tuhan tidak akumulasi. Kalau Tuhan akumulasi, ketong habis semua. Kau 10 kali bikin ini, dosa sama ini. Tapi Tuhan bilang, no, baru 1. Ada seorang bapak datang, Tuhan, saya sudah buat kegagalan ini kali yang ke-9. Tuhan ampuni saya. Loh, Tuhan bilang baru 1. Loh yang 8, saya lupa. Karena Tuhan itu maha kuasa, tapi tidak punya kuasa untuk mengingat dosa yang sudah diampuni. Kita fresh, 10 tahun lalu segar, 5 tahun lalu masih seperti kemarin terngiang-ngiang. Tuhan tidak ingat lagi. Makanya sejauh timur dari barat, Ia melupakan seluruh kesalahanku. Timur barat itu enggak ada ujungnya. Tempat yang tadinya timur bisa jadi barat, tempat yang tadinya barat bisa jadi timur. Tidak ada ujungnya. Tuhan tidak bilang timur barat menurut peta Indonesia. Kalau timur barat menurut peta Indonesia ada. Paling barat Padang Aceh, paling timur Merauke atau Papua. Ya, kalau sudah terbang dari Padang pergi ke Pontianak itu terbang dari barat ke timur kan?
Pontianak itu di mana? Timurnya Padang. Tapi Pontianak akan jadi baratnya Balikpapan. Geografi bagus semua. Biar tuh terpengerti saya bilang bagus saja, saudara ya. Ya, supaya terjadi nubuatan saya, saudara ya. Pulau paling barat Indonesia, Sumatera maju ke depan ke timur, Kalimantan ke timur lagi, Sulawesi lebih ke timur, Kepulauan Maluku, dan paling timur Papua. Wah, sudah mulai mengerti ya. Jadi kalau kita terbang dari Padang pergi ke Pontianak itu terbang dari barat ke timur. Timur ada di ada di Balikpapan, timur ada di Pontianak, barat ada di Balikpapan. Tapi waktu dari Pontianak terbang ke Balikpapan, Pontianak jadi barat, Balikpapan jadi timur. Begitu terbang dari Balikpapan pergi ke Manado, Manado jadi timur, Balikpapan jadi barat. Begitu terbang dari Manado pergi ke Sorong, Manado jadi barat, Sorong jadi timur. Begitu terbang dari Sorong ke Jayapura, Sorong jadi barat, Jayapura jadi timur. Oh, paling timur Indonesia. No, bukan atas peta Indonesia. Jayapura timurnya Indonesia, tapi baratnya Papua Nugini. Provinsi pertama di Papua Nugini namanya Sundown, matahari turun. Ibu kotanya Vanimo. Vanimo timurnya Jayapura, tapi baratnya Port Moresby. Jadi tempat yang tadinya timur bisa jadi barat, tempat jadi barat. Demikianlah Tuhan melupakan, nggak ketemu titiknya. Bilang kiri kanan sabar mengerti ini. Sejauh timur dari barat, F bisa. Kita akan akhiri. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi, tiada kau ingat lagi kesalahan jauh ke dalam tubir laut. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau membuang dosa. Tiada kau perhitungkan, tiada kau perhitungkan pelanggaranku betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tahukah pandang hina? Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepada pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Lalu Tuhan tidak hanya menjawab seperti itu 70 kali 7 kali. Petrus mungkin sedikit bingung. Lalu Tuhan memberikan gambaran yang jelas sekali. Ada seorang yang berhutang kepada pelepas uang. Yang satu hutang 10.000 talenta, yang satu ya, ada orang yang berhutang kepada raja 10.000 talenta. Lalu tiap hari raja bilang, ayo bayar hutangmu, kasih kesempatan. Saya mau ambil, saya mau anak, kau mau anak istri, kasih saya kesempatan. Lalu raja ini berbelas kasihan. Dia bilang begini, hutangmu tak lunasi. Langsung dia nyanyi, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Begitu keluar, ketemu dengan orang yang hutangnya 100 dinar. Dia pegang kerahnya, bayar hutangmu. Kasih saya kesempatan. Tidak bayar sekarang, saya perlu sekali. Kasih saya kesempatan. Dia masukkan orang itu ke dalam penjara. Anak buah raja dengar. Raja, ada apa? Yang baru bebas 10.000 talenta itu sudah memasukkan ke dalam penjara orang yang berhutang 100 dinar. Raja bilang, panggil orang itu. Seharusnya engkau pun harus membebaskan orang yang berhutang sedikit kepadamu, karena hutangmu yang banyak sudah dilunasi. Algojo siksa dia sampai dia melunasi hutangnya. Siapakah yang hutang 10.000 talenta? Saya dan saudara. Kita nggak bisa bayar, Tuhan bayar, dan dia berkata sudah selesai. Siapa yang hutang 100 dinar? Mertua, ipar, tetangga, teman. Hutangmu yang banyak sudah dibayar. Yang kecil-kecil ini,
Yang dom pusala buat saudara tidak harus Tuhan mati di kayu salib. Kau pusala Tuhan mati di kayu salib. Bayar. Aku mengasihi, aku mengampuni. Kalau tidak, algojo tidak bisa tidur, algojo protes terus, akan mewarnai hidup saudara. Manusia paling terlaku di kota ini. Manusia paling, itu algojo yang sementara menyiksa saudara. Tapi waktu engkau mengampuni, kau tidur enak. Karena Tuhan berjanji, pergilah tidur sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan sementara kau tidur, berkat-berkat diperintahkan. Ayat terakhir, kita baca bersama-sama. Bangkit berdiri, tampilkan Mazmur 127. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah para penjaga berjaga-jaga. Dan kita akan baca seterusnya ayat-ayat ini. Mazmur 127 dengan suara yang keras. Karena apa? Ada kalimat, ada ayat yang berkata, engkau orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bisa tayangkan? Mazmur 127 judulnya adalah Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Di sana tidak ada judul, tapi di Alkitab ada judul, di handphone elektronik juga ada judul. 1, 2, 3. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya. Saya dicintai oleh Tuhan. Ayat yang ketiga, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Ayatnya yang keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kenapa? Rasa malu saya sudah ditanggung oleh Tuhan. Rasa tertolak saya sudah ditanggung oleh Tuhan. Rasa penolakan, rasa tertuduh saya sudah ditanggung oleh Tuhan. Saya berjalan dengan kepala tegak, tidak perlu malu. Tuhan, inilah umat-umat-Mu yang berharga. Inilah umat-umat-Mu yang lebih daripada pemenang. Dan kami percaya, kami sangat bersuka cita karena surga memandang kami sebagai manisku dan jelita. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan tukar harga ini. Kami tidak akan tukar nilai ini. Kami tahu kami diberkati Tuhan dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan. Dan kami pulang dengan kepala tegak karena kami tahu Tuhan telah memberikan kami kehormatan yang luar biasa. Abu di kepala telah Engkau ganti dengan minyak yang baru. Kain kabung kami telah diganti dengan jubah puji-pujian. Dan sepanjang hidup kami adalah sukacita dan sorak-sorai. Terpuji namamu Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau ajaib, dan Engkau dahsyat. Nyanyikan pujian ini dan kita akan berdoa. My